Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ada yang kapok berurusan sama kamu ya guys. Oke, mari kita lihat energinya ya. Di sini ada energi seseorang yang sepertinya kapok ini berurusan sama kamu ya. Entah ini seseorang atau lebih daripada satu orang ya guys ya. Yang mana mereka atau dia ini sama-sama kapok ya berurusan sama kamu ya. Emangnya apa sih yang kamu lakukan terhadap mereka hingga mereka itu jadi kapok gitu berurusan sama kamu ya guys ya. Oke. Well guys, sekedar informasi kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu atau maunya kamu, maka kamu bisa bergabung dengan channel Rajkumari Tarotipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya. Energi seseorang atau beberapa orang yang mana di sini ada yang kapok berurusan sama kamu ya. Memang kamu kenapa? Di sini ada Two of Wands ya. Ada Eight of Swords. Ada King of Swords. Ada Queen of Swords. Wow, banyak swords ya. Swords itu menandakan adanya ketajaman ya guys ya. Oke, di sini ada the High Priestess, ada Five of Wands, ada the Tower, and ada Temperance. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terpanggil serta terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya. Readingan ini resonate dengan your life story ya. Kalau misalnya tidak resonate, kamu boleh skip atau boleh juga kamu mau nyimak ya untuk menambah wawasan, untuk mendapatkan pengalaman baru agar kedepannya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, agar kedepannya kamu bisa mendeteksi dan mengantisipasi hal-hal yang berpotensi tidak baik atau agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, di sini aku merasakan energi dari kamu yang terkoneksi dengan seseorang yang pernah berurusan sama kamu atau beberapa orang yang pernah berurusan sama kamu ya. Entah itu di masa lalu, entah itu beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu, beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ya, di mana di sini energinya masih kerasa atau ke bawah ya, yang mana seseorang atau ada beberapa orang ya, tergantung your life story, di mana di sini ada yang kapok nih berurusan sama kamu ya guys ya, yang mana dia atau mereka ini sepertinya berusaha untuk main-main sama kamu ya, atau ngerjain kamu gitu ya guys ya, karena mereka pikir kamu tuh cupu gitu loh guys ya, kamu tuh nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, masih muda, terlalu muda, atau dianggap seperti anak kecil ya, sorry to say masih bocah. Mereka pikir tuh kayak gitu, masih bocil kayak gitu loh guys ya. Mungkin usia kamu lebih muda gitu ya, atau misalnya kalau kamu lebih tua gitu ya guys ya, mungkin mereka menganggap kamu tuh sorry to say ya, kolot atau terlalu konservatif atau tidak gaul gitu ya, atau ketinggalan zaman kayak gitulah. Pokoknya mereka-mereka ini yang kayak lebih mengarah ke merendahkan ya, atau meremehkan kamu ya, menyepelekan gitu ya, seolah-olah kamu tuh nggak ada bisa apa-apa, nggak memiliki kebiasaan apa-apa kayak gitu loh guys ya. Sehingga mereka di sini kayaknya berani ya, dia atau mereka ini memberanikan diri atau berani berbuat sesuatu yang tidak baik ya, atau berbuat hal-hal yang sorry to say ya, kurang ajar ya guys ya.
Karena di sini aku merasakan adanya energi kurang bagus ya, dimana mereka mungkin pernah menjolimi kamu atau berbuat jahat sama kamu atau ngerjain kamu karena mereka itu usil atau jahil terhadap kamu ya guys ya. Karena mereka menganggap kamu mungkin saja sebagai orang yang sorry to say lemah ya, yang bisa dimangsa oleh mereka atau diperlakukan semena-mena oleh mereka, yang bisa mereka perlakukan sesuai keinginan mereka atau semaunya mereka gitu ya. Mungkin kamu terlihat secara fisik itu lemah karena mereka melihat kamu itu sorry to say ya, mungkin kalau kamu cewek itu ramah, lemah gemulai gitu loh guys ya, atau kamu kalau cowok itu cengengesan gitu ya, atau suka bercanda gitu ya guys ya, pembawaannya terlalu santai ya, atau kayak nggak berwibawa gitu loh guys ya. Dalam situasi atau kondisi tertentu ya, mungkin kamu suka nongkrong ya, atau kamu ini kayaknya dengan teman-teman kamu itu bersikap apa adanya gitu loh guys ya, kamu nggak mengeluarkan sisi terdalam atau sisi sebenarnya dari dirimu ya, sehingga mereka atau dia ini menganggap kamu itu orang yang biasa-biasa aja, bahkan menganggap kamu itu berada di bawah mereka gitu loh guys ya. Karena dari sikap atau dari perilaku kamu itu tidak menunjukkan bahwa kamu itu kayak berpower atau memiliki kekuatan yang besar gitu loh guys ya, sehingga mereka lebih cenderung kayak meremehkan kamu ya, atau menyepelekan dirimu kayak gitu loh guys ya. Jadi mereka nih berani usil atau jahil sama kamu hanya karena melihat penampilan kamu yang terlihat sederhana atau sikap kamu yang kayaknya terlihat tidak berpengalaman kayak gitu loh guys ya. Tapi sebetulnya mereka tidak tahu ya siapa kamu sebenarnya. Mereka kan hanya menilai kamu dari segi look atau appearance atau penampilan luar saja yang begitu sederhana dan apa adanya, yang begitu biasa-biasa aja, yang tidak ada sesuatu yang menonjol atau berpower kayak gitu loh guys ya. Dan di sini aku rasa mereka keliru menilai dirimu ya guys ya. Itu kenapa ya di sini ada yang kapok berurusan sama kamu setelah mengetahui siapa dirimu ya. Mereka yang menganggap kamu itu cupu, orang yang kayaknya nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, yang terlalu sorry to say tidak gaul gitu ya guys ya, atau memiliki informasi yang lelet gitu ya guys ya. Ternyata mereka keliru gitu ya guys ya. Setelah mereka menjahili kamu, usil sama kamu ya, berurusan sama kamu dengan mencari gara-gara, bikin onat ya, bikin masalah, menciptakan masalah dalam hidupmu ya. Akhirnya mereka tahu siapa kamu yang sebenarnya ya. Ternyata di sini kamu tidak sebodoh yang mereka pikirkan ya. Ternyata kamu tidak selugu yang mereka kira. Ternyata kamu tidak sepolos itu ya. Ternyata kamu bukanlah seseorang yang lemah atau seseorang yang tidak berdaya. Justru sebaliknya ya, kamu memiliki kekuatan di balik diammu. Kamu memiliki kekuatan di balik penampilanmu yang begitu sederhana dan apa adanya, yang terlihat lemah, tak berdaya. Ternyata ada kekuatan yang tersembunyi di balik apa yang kamu tampilkan selama ini ya. Sungguh bertolak belakang, dan mereka di sini merasa ada yang terkejut, bahkan terkaget-kaget ya guys ya. Karena begitu beda ya. Setelah mereka atau dia ini mencari masalah kepadamu ya, akhirnya mereka tahu gitu ya siapa kamu sebenarnya. Ternyata kamu tidak selugu itu ya. Ternyata kamu bukan orang cupu ya. Justru kamu ini adalah orang yang sangat berpengalaman, bahkan lebih matang daripada mereka secara pemikiran ya. Kamu sudah melewati fase-fase sulit dalam hidupmu. Kamu termasuk orang yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas. Mereka tidak menyangka kamu orang yang berwawasan ya, karena dari kata-katamu keluar informasi atau perkataan-perkataan yang berbobot atau berkualitas, yang bikin mereka jadi speechless atau terdiam ya. Kamu berani menangkis dan menyangkal kekeliruan mereka terhadap dirimu ya, melalui pengetahuan dan pengalaman yang kamu miliki. Sehingga di sini sebagian daripada mereka ada yang shock atau terkejut ya. Ternyata nggak nyangka gitu ya, kamu bisa melawan mereka dengan kata-kata yang begitu tajam ya guys ya. Karena di sini banyak swords loh ya, banyak swords yang mana kamu itu pikirannya tajam ya, atau kamu itu bisa dibilang adalah seseorang yang cerdas sebetulnya ya. Tapi kecerdasan kamu ini tersembunyi ya, terselubung, tidak diketahui ya. Di balik kamu yang cengengesan, atau di balik kamu yang begitu santai atau terlalu pendiam atau terlihat lugu dan polos, terlihat cupu, ternyata kamu adalah sosok yang
berkualitas, berbobot ya. Kamu kalau sudah marah ya, melontarkan kata-kata itu tidak tanggung-tanggung ya. Kata-kata kamu benar-benar bisa menampar mereka gitu loh guys ya. Kamu bisa menampar mereka dengan kata-kata kamu yang tajam ya, yang benar-benar bisa membuat mereka tercengang dan terheran-heran sendiri ya. Itu ketika kamu sudah sangat tersakiti, sudah berada di posisi yang sangat terpojok, berada di posisi yang terjolimi. Karena kamu ini termasuk orang yang sangat sabar sebetulnya ya. Jadi kalau kamu dihina atau diperlakukan buruk ya, kamu berusaha untuk sabar, mencoba untuk sabar. Tapi ketika dia atau orang-orang ini keterlaluan, maka dia atau mereka ini akan melihat diri kamu yang sebenarnya, sisi lain atau versi lain dari dirimu yang sebenarnya. Di sini mereka tidak berhasil membuat perangkap buat kamu ya guys. Dikonfirmasi oleh Eight of Swords ya, kamu mampu lolos dari masalah, dari petaka atau dari perangkap yang mereka buat ya untuk mencelakai kamu atau membuat dirimu terjatuh ya. Kamu mampu menyelamatkan dirimu sendiri ya, kamu mampu memproteksi dirimu sendiri, sehingga itu membuat mereka tercengang ya. Ternyata kamu tidak sebodoh itu, ternyata kamu tidak selugu itu, ternyata kamu tidak sepolos itu, ternyata kamu pandai ya, ternyata kamu cerdas ya, ternyata kamu cerdik ya. Kamu bisa lolos dari perangkapnya mereka, karena ada dari dia atau mereka ini yang mencoba untuk bikin perangkap buat kamu agar kamu terperangkap ya. Entah itu melalui adu domba ya, dengan orang lain, dengan orang ketiga ya, atau melalui hasutan ya, dari orang-orang sekitar yang mana kamu seperti dikeroyok atau dikepung oleh dia atau mereka kerahkan untuk membuat kamu terperangkap dan tidak berdaya. Mereka pikir kamu tidak bisa apa-apa, tidak berani melawan, tapi ternyata mereka keliru. Di sini kamu benar-benar menunjukkan sisi lain dari dirimu ya guys. Kamu kalau sudah marah ini lumayan serem loh guys ya. Benar-benar berbeda dari kepribadian kamu yang kamu tampilkan dari segi appearance atau penampilan kamu yang begitu sederhana dan apa adanya, yang mana mungkin saja dibarengi dengan sikap yang cengengesan atau suka ngebanyol, suka bercanda ya. Kalau sudah marah itu mode seriusnya lumayan sangar ya, dan bikin dia atau mereka jadi ketar-ketir sendiri menghadapi dirimu ya. Ketegasan kamu akan keluar, aura keberanian kamu benar-benar memancar, dan itu bahkan bikin dia atau mereka jadi takut sama kamu ya. Seperti itu. Karena di sini kamu orangnya itu sebetulnya memang kalem ya guys ya, terlihat polos dan lugu ya. Tapi kalau kamu disakiti atau tersakiti itu sudah lain ya. Kamu sebetulnya orang yang sigap, siap siaga, siap tempur, ibarat kata seperti itu ya. Kamu tidak akan memulai kalau orang lain tidak memulai terlebih dahulu, seperti itu. Sepertinya itu sudah menjadi prinsip kamu ya guys. Kamu tidak akan pernah memulai sesuatu ya, apalagi berniat untuk mengganggu orang, tidak sama sekali ya. Kamu ini hanya menunggu orang beraksi dan kamu siap siaga untuk menangkis. Hanya itu yang kamu lakukan untuk melindungi dan menyelamatkan dirimu. Kamu termasuk orang yang pandai dalam memproteksi dirimu sendiri ya guys. Karena sebagian daripada kamu adalah orang yang mandiri, orang yang terbiasa dalam menghadapi kesulitan hidup sendiri. Dan kamu juga terbiasa dalam menyelesaikan masalahmu sendirian. Seperti itu ya guys. Selain itu, di balik sikapmu yang kalem dan pendiam, kamu itu sebetulnya orang yang spiritual, punya jiwa spiritual yang cukup tinggi, dimana sebenarnya intuisi kamu itu begitu aktif, tapi kamu lebih memilih untuk menyembunyikannya, karena kamu ini orangnya down to earth atau humble, sederhana ya, rendah hati. Jadi kamu tidak koar-koar ke sana kemari kalau kamu itu sebenarnya memiliki intuisi yang tajam atau punya feeling firasat yang bagus. Terkadang kamu sudah tahu niat seseorang yang sebenarnya, tapi kamu lebih memilih diam. Kamu lebih memilih untuk mengamati dan menilai gerak-gerik mereka dan pergerakannya mereka. Itu kenapa sebetulnya kamu ini adalah orang yang diam-diam cerdas dan cerdik. Walaupun di sini ada beberapa orang yang sepertinya itu memusuhi kamu ya, secara terang-terangan, belak-belakan, atau mereka memusuhi kamu tuh barengan gitu ya, sama-sama gitu ya guys ya. Karena mungkin saja mereka memiliki niat dan tujuan yang sama ya.
sama-sama tidak menyukai kamu, sama-sama ingin menyingkirkan kamu di komunitas atau di circle tertentu, sama-sama ingin mengusir kamu, misalnya kayak gitu. Jadi mereka barengan atau sama-sama memusuhi kamu ya. Walaupun mereka berkomplot istilahnya, bersekongkol untuk menyerbu atau menyerang kamu, kamu sepertinya di sini tidak ada gentar-gentarnya ya guys ya. Justru kamu sendirian mampu untuk melawan mereka. Dan di sini power atau kekuatan kamu terlihat, sangat terlihat. Sehingga ada dari dia atau mereka ini yang jadi mundur perlahan atau ciut dengan sendirinya ya guys. Karena mungkin saja merasa minder. Di sini kamu melakukan perlawanan itu tidak secara fisik, tidak ya guys ya. Tapi ini secara verbal atau kata-kata ya, lebih ke arah lisan ya guys ya. Yang mana kata-katamu ini tadi tajam karena ada words ya. Kata-katamu itu tajam, realistis, berbobot, sehingga itu membuat mereka sadar bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang keliru terhadap dirimu. Kamu tidak segampang itu dibodohi, kamu tidak semudah itu dimanipulasi, dan kamu tidak bisa diperlakukan semena-mena. Ternyata kamu bisa melawan juga ya, di balik diammu, di balik tenangmu, di balik candaanmu. Kalau sudah marah serem juga. Itu kata salah satu dari mereka ya. Itu kenapa ada dari dia atau mereka ini yang kapok berurusan sama kamu ya. Karena mungkin saja ada kata-katamu yang begitu menyengat ya, atau begitu tajam gitu ya, yang bikin mereka itu jadi shock atau merasa mungkin saja tersinggung atau tersakiti ya. Kata-katamu yang begitu mendalam atau nyelekit ya guys ya, yang bikin mereka jadi mungkin saja tersakiti atau merasa terluka ya, karena yang kamu sampaikan sesuai dengan fakta atau realita, sehingga mereka tidak bisa mengelak lagi. Karena di sini memang mereka duluan yang memulai mengusili kamu, menjahili dirimu ya. Bahkan ada juga yang berniat atau bertujuan untuk menghancurkan karir atau usaha kamu ya. Di sini dikonfirmasi oleh The Tower, yang mana mungkin saja dia atau mereka ini merasa iri, bahkan dengki dengan pencapaianmu, makanya pengen menjatuhkan dirimu dan berusaha untuk menghancurkan apa yang sudah kamu bangun atau apa yang sudah kamu raih dalam hidupmu. Tapi sayangnya nggak berhasil juga ya. Padahal di sini mereka melakukan itu sama-sama atau saling bekerja sama bersekongkol. Tapi hasilnya jong, nihil, tidak ada. Karena kamu di sini terlihat sepertinya mampu untuk menetralkan situasi atau kondisi yang kacau seperti ini. Kamu mampu menyeimbangkan dirimu dan kehidupanmu kembali. Kamu mampu membangun puing-puing keruntuhan yang diakibatkan oleh perlakuan-perlakuan toksik dari dia atau mereka ini. Disitulah terlihat kemampuan kamu yang sebenarnya, keterampilan kamu dan kekuatan kamu yang sesungguhnya. Sehingga ada dari dia atau mereka ini yang kapok berurusan sama kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Sagittarius ya. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, di sini kita lihat what is message from the universe for you. Only one card. Di sini ada the path of light. Life places the perfect people and situations on my path to help me advance on my journey of inner growth. I possess the courage I need to progress, despite any obstacles I might meet. I study my experiences seeking the wisdom they have to offer. In this way, I improve from day to day. Today, I choose to grow in faith and I'm confident that at the end of my road, I will join the light. Di sini pesannya buat kamu, cobalah buka jalan untuk menuju cahaya, di mana kamu perlu membuka diri untuk bisa menerima hal-hal baru yang berpotensi masuk ke dalam kehidupanmu. Jangan langsung menolak sesuatu yang baru yang datang ke dalam hidupmu. Who knows, itu bisa menjadi sesuatu yang baik atau sesuatu yang bisa
memberikan kebaikan, menguntungkanmu, dan membuat perubahan yang lebih baik di dalam kehidupanmu. Jadi terbukalah untuk segala sesuatu yang baru. Ketika kamu berjalan di jalan spiritual, kamu akan menemukan berbagai tantangan atau rintangan di dalam kehidupanmu, yang mana itu berusaha untuk menghambatmu, untuk bisa menarikmu mundur, atau membuat kamu menjadi drop karena terhalang oleh batu sandungan atau kerikil-kerikil yang mencoba untuk membuat kamu sulit untuk berkembang. Namun, kamu perlu tahu bahwa di depan sana ada cahaya yang menyinari kamu, yang mana di situ maknanya kamu jangan menyerah, jangan berputus asa. Ketika kamu menemukan kesulitan di pertengahan jalan, ketika kamu menghadapi suatu kendala atau permasalahan hidup, karena selalu ada solusi di balik setiap permasalahan yang kita hadapi. Tidak ada masalah tanpa solusi atau jalan keluar. Terkadang masalah datang ke dalam kehidupan kita itu hanya untuk mampir sementara waktu, memberikan pesan baik tersirat atau tersurat, memberikan suatu pembelajaran, memberikan pengajaran buat kita agar kita bisa memiliki pemikiran yang lebih matang dengan kita mengalami sendiri kendala-kendala yang ada di dalam kehidupan kita yang berusaha untuk menghambat kita, dan dari situ kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana cara untuk bisa survive atau bertahan dari gejolak permasalahan, dari huru-hara yang terjadi, sehingga kita akan terdorong untuk berpikir bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan atau kendala yang kita hadapi. Dengan begitu, itu akan melatih pemikiran kita untuk lebih tajam, berpikir lebih kritis, dan lebih dewasa, sehingga itu akan mematangkan pemikiran kita dan membuat kepribadian kita menjadi lebih dewasa. Masalah itu sebetulnya mendewasakan kita, ya, karena ini adalah sekolah kehidupan. Kalau tidak menghadapi tantangan atau rintangan yang ada, kalau tidak adanya masalah di dalam kehidupan ini, maka hidup ini terasa hampa dan berjalan flat begitu saja, ya, tanpa adanya gejolak atau sesuatu yang bisa men-trigger atau mendorong kita untuk maju dan melakukan suatu perubahan untuk bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rajkumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaik yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, kerezekian, dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya. See ya!